Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lamongan menang. Tepuk tangan. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK di 2 Lamongan, yang saya hormati Bapak Kepala SMK di Bincang Kembang dan sekaligus instruktur kita Pak Wono, yang saya hormati Ketua MCMT Bahasa Inggris beserta seluruh pengurus dan Bapak Ibu guru Bahasa Inggris beserta Bimtek apa sih yang kita ini? Bimtek pembelajaran berbasis data perencanaan pembelajaran ya dengan pemanfaatan PMM yang saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa memberikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat kebersamaan kita dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah melalui forum MIP yang kita laksanakan hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih ya teman-teman sekalian selalu mengupdate ya, bisa mengupgrade diri supaya lebih profesional ya dalam pembelajarannya. Apalagi sekarang ini ada fasilitas pembelajaran yang sudah ya dimiliki oleh Kemendikbud yaitu dengan PMM ya. Alhamdulillah ini juga PMM nge-link langsung ke e-kinerja ya. Tadi saya sampaikan ke Pak Wono ya, kemarin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang meng-approve ini ya, kemarin juga teman-teman dari Katas ya membantu agar pelaksanaan kinerja melalui PMM ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, jadi ini semuanya adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kemarin saya ketamuan ya BPPMP Provinsi Jawa Timur ya. Alhamdulillah ya, Lamongan tahun 2023 kemarin ya di Desember pada saat evaluasi terutama pelaksanaan kurikulum merdeka, Lamongan itu mendapatkan apresiasi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Timur sebanyak 4 ya. Jadi mendapatkan apresiasi tidak hanya 1 tapi 4 kategori. Yang pertama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, kemudian yang kedua pemanfaatan PMM, kemudian yang ketiga ini kompel pembelajaran intrasekolah, kemudian yang terakhir adalah peningkatan PAUD. Dan alhamdulillah PAUD Kabupaten Lamongan ini sudah ditempatkan menjadi PAUD tingkat nasional ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah kemarin Pak Rizky dan teman-teman ada 4 orang yang mempercayai, jadi ada 5 orang ke Lamongan diskusi yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan. Yang pertama beliau sampaikan adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, terkait dengan ini ya sesuai ya kemarin yang sudah kita luncurkan di Desember kemarin. Ya, di Desember kemarin saya meluncurkan namanya gerakan Padu Raksa. Oke. Mungkin ada yang sudah mendengar atau belum di masing-masing sekolah ya terpampang ya. Ayo kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan program Padu Raksa.
Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tata kelola pendidikan, ya suasana pendidikan ini harus kita ciptakan. Kemarin yang disampaikan oleh BPPMP Provinsi Jawa Timur, tindak kekerasan ini jangan sampai terjadi kepada anak didik kita. Ya. Karena ini menjadi dasar kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, termasuk di dalamnya adalah bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris ya kita tahu, ya termasuk saya ini adalah korban sampai kayak bahasa Inggris. Ya. Maksudnya adalah ya karena ya pelajarannya juga susah ya, memang bahasa kita bukan bahasa kita ya. Dan kebetulan ya menjalani guru ya itu rada apa ya senengane ya akhirnya ngilang tuh saya bahasa Inggris hilang akhirnya kan. Nah ini yang harus kita ciptakan ya. Jadi kita sudah pernah menjadi murid ya murid itu kalau guru itu piye sing guru supaya muridnya senang. Ini sekarang ini proses pembelajaran juga seperti itu. Jadi pemerintah itu sudah menggaungkan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu harus kita ciptakan. Supaya apa? Potensi diri anak itu bisa tereksplorasi. Ya, kita ini insya Allah manusia itu dengan kodratnya ya mempunyai gaya belajarnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan anak itu satu dengan yang lain. Ya harus dipaksa sama, tidak bisa. Ya, makanya ini yang harus kita ciptakan. Makanya saya tidak salah kemarin saya membuat inovasi bagaimana menciptakan ya pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan dengan 3 pilar. Memang 3 pilar, 4 pilar ini bukan yang mengampuh kita. Ya ada sekolah ramah anak. Kita harus tahu ya yang dimaksud dengan bagaimana kebutuhan anak, psikologis anak yang harus kita lakukan supaya anak-anak juga nyaman di dalam pembelajaran. Termasuk di dalam sekolah ramah anak itu ada ya termasuk toiletnya juga harus toilet di masing-masing berbeda antara laki-laki dan perempuan, harus berjauhan supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak terjadi. Jadi itu salah satunya. Makanya ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kabupaten Lamongan ini sudah dinobatkan menjadi kabupaten yang layak anak. Artinya bahwa setiap anak yang ada di Lamongan itu mendapatkan perlakuan yang sama di dalam, termasuk di dalam proses pendidikannya. Makanya akses pendidikan ini harus kita samakan antara satu dengan yang lain, termasuk untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin di sini juga ada Pak Jangga ya, yang anak yang berkebutuhan khusus. Kita tidak boleh menolak anak-anak untuk anak-anak yang berbeda itu bersekolah di lembaga kita. Jadi semuanya harus bisa kita layani. Alhamdulillah kemarin ada di Bulu di sini. Ini saya berikan pendidikan khusus untuk inklusi. Jadi saya menyekolahkan 10 guru, 5 guru SD dan 5 guru SMP. Ya, 5 guru SMP nanti ini ada proses pendidikannya inklusi. Jadi ini yang harus kita berikan, memang perlakuan khusus itu harus kita bisa lakukan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ini artinya apa? Bahwa tadi yang saya sampaikan. Jadi sekolah ramah anak, kemudian sekolah sehat juga seperti itu. Kemarin di sini juga kesehatan reproduksi anak itu harus kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita yang kita didik hari ini, ya pintar apa, kita tidak memperhatikan kesehatannya, termasuk kesehatan reproduksinya, nanti berakibat fatal ke depannya.
Ya, pergaulan sekarang ini sudah tidak bisa kita bendung lagi dengan ya HP. Ini adalah guru yang mungkin yang terbesar, guru besar anak-anak ini ya dari HP. Mungkin kita ini kadang-kadang tidak menyangka perilaku anak-anak kita itu yang dulu tabu apa ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita sudah mulai membuka diri bahwa kejahatan reproduksi terutama bagi anak-anak perempuan ini harus kita berikan dampaknya. Ya, pernikahan dini ini juga harus kita berikan pengetahuan tentang itu, karena ini menjadi perhatian kita semua. Di Lamongan ini angka pernikahan dininya tinggi, angka perceraiannya juga tinggi. Jenengan itu mungkin ya nek delok data gitu, mungkin ini gak ketahuan kan ini pengadilan agama ya cari sing teman ya kakek ya. Jadi sehari itu rata-rata ada 10 sampai 15 perceraian. Bayangkan per hari loh. Kemarin itu di tahun 2023 itu ada 1.500 angka perceraian di Lamongan. Ini kan luar biasa. Jadi kita tidak menginginkan anak-anak kita seperti itu. Mungkin di SMP juga terjadi. Ya, saya tidak mengatakan ya ini kenyataan. Ya, kenyataan. Ada anak-anak yang ya kita keluarkan dan itu memang tabu bagi kita. Itu kalau diungkapkan juga nanti berakibat kepada sekolah kita, berakibat kepada anak didik kita, terutama saya itu PDB. Namun kalau ini terjadi sampai viral, ada anak SMP yang hamil ya sebelum ya dikeluarkan hamil itu ya akhirnya gak payu. Ya makanya ini kita harus peka terhadap itu. Makanya ini penting. Ya kelihatannya ya yang kita lakukan ya bahasa Inggris saja Pak. Ini juga semua harus bergerak. Bagaimana supaya anak-anak kita harus kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan ini proses yang kita lakukan, proses pendidikan ini adalah proses jangka panjang, tidak seperti pembalik tangan. Proses pembentukan karakter, ya, karakter ini dibentuk oleh kita semua. Kita menjadi panutan bagi anak-anak kita. Apa yang kita sampaikan ini menjadi panutan bagi anak-anak kita semua. Apa yang kita lakukan ini menjadi idolanya bagi anak-anak kita. Ya makanya harus hati-hati. Ya karena guru ini adalah ya buku dan ilmu. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apalagi tadi yang sampaikan bagaimana kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Pembelajaran itu sepanjang hayat, artinya bahwa di setiap kesempatan itu adalah pembelajaran bagi kita semua. Kita bergaul seperti ini ya pembelajaran antara satu dengan yang lain. Kita bisa bersilaturahmi antara satu sekolah dengan yang lain. Ya ini banyak hal yang nanti bisa kita ambil hikmahnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita ingin juga MDMP ini juga semakin solid. Artinya apa kalau sudah seperti itu? Ya sebagaimana visinya Pak Bupati, ya visi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Maksudnya kejayaan pendidikan juga harus berkeadilan. Artinya berkeadilan adalah sama yang dilakukan di SMP 1 Lamongan, SMP 2 Lamongan dengan yang ada di Sukorame, yang ada di Ilaga, yang ada di Grogol, semuanya sama. Karena apa? Kapabilitas yang pengetahuan Bapak Ibu sekalian selalu mengadil satu dengan yang lain. Ya, jadi insya Allah seperti itu yang kita lakukan sehingga pengetahuan anak-anak kita yang ada di desa maupun yang ada di kota sama saja. Saya berharap seperti itu teman-teman juga cukup semangat walaupun muridnya sedikit atau banyak. Ya insya Allah
kalau sertifikasinya itu Dorongkudun. Insya Allah Pak, ya, insya Allah kemarin Bu kami ke Jakarta untuk mendapatkan SK carry over. Insya Allah bulan depan cair. Utang harus dipotong bang, bang harus dipotong kan ya bisa terserah bang. Salah diberikan salah. Lembutnya bang Metil. Ya, jadi ini semuanya Bapak sekalian ya mohon maaf karena kemarin ada keterlambatan. Insya Allah ini tetap kita urus ke pusat. Kemarin juga kami menyampaikan ke saya yaitu tolong dipercepat supaya mendapatkan SK carry over sehingga nanti bisa kita sharing di jadi ini yang harus kita lakukan Bapak sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya, tetap semangat. Kita ini harus menjadi bangga karena bagian dari upaya kita untuk membentuk generasi bangsa. Ya, anak-anak yang kita didik hari ini, ya kita juga pernah duduk seperti ini menjadi murid. Nah, anak-anak ini yang pemerintah sudah mencanangkan bagaimana di tahun 2045 itu menjadi negara maju. Sudah prediksi nasional sudah seperti itu, Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, bisa kita menjadi negara maju, jangan sampai anak-anak kita ini hanya menjadi objek dari pembangunan, bukan menjadi subjek dari pembangunan. Tidak menjadi pelaku utama di dalam proses pembangunan. Jadi ini yang kita harapkan. Apalagi bahasa Inggris ini sangat penting. Kemarin Pak Kusnus, sekarang Pak Sekti sudah membuat proposal yang kerjasama dengan Hiroshima. Kemarin diapresiasi sama Provinsi Jawa Timur untuk kerjasama internasional mendapatkan nanti support dari provinsi dan juga dari kementerian agar daerah-daerah yang sudah menjalin kerjasama ini bisa nanti diberikan kemudahan. Alhamdulillah kemarin di SMP 1 ada yang mengikuti program untuk SMA-nya masuk di Jepang mendapatkan beasiswa. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah yang selalu kita support. Makanya teman-teman Bapak Ibu bahasa Inggris untuk support anak-anaknya. Sekarang ini fasilitas-fasilitas bisa kita browsing ya banyak sebenarnya ya fasilitas-fasilitas beasiswa internasional yang bisa kita lakukan termasuk anak-anak kita sekarang ini banyak fasilitas-fasilitas pembelajaran beasiswa internasional yang bisa kita lakukan. Jadi ini semua Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Bu Eni serta seluruh ya NGNP bahasa Inggris bersama-sama maju bersama-sama untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, untuk menyongsong era milenial ke depan. Di saat ke depan mudah-mudahan anak-anak kita yang saat ini kita didik menjadi generasi emas yang akan datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Direktorat Pembelajaran Pengelolaan Kinerja Guru dan Merancang Media Pembelajaran melalui PMN pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, semangat untuk kita semua. Sukses untuk pendidikan di Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.